Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk Rafael selaku Bapak, silakan pimpin doa anak. Marilah teman-temanku, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua sudah mau berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Sebelum kita menuju ke materi kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk apa? Untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Apa rasa nasionalisme? Rasa cinta terhadap tanah air. Tanah air kita apa, Nak? Indonesia. Garuda Pancasila, aku telah berlumpur. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anakku semua, itulah tadi lagu nasional yang kita nyanyikan, judulnya Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila itu sebagai lambang negara Indonesia yang harus kita cintai, ya, dan kita terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, hari ini siapa yang tidak hadir? Adrian dan Intan. Kenapa mereka tidak hadir hari ini? Sakit. Oh ya, kita doakan semua, semoga Adrian dan Intan segera diberi kesembuhan, ya. Dan kita yang masih sehat, bugar, sehat walafiat seperti saat ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat, apalagi tidak jajan sembarangan, tidak minum air putih yang banyak. Nah, itulah cara kita untuk membuat diri kita supaya selalu sehat. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kalian tadi berangkat ke sekolah, sudah pada sarapan semua belum? Sudah. Sudah pada sarapan? Sudah. Sarapan pakai apa? Sayur bayam, apa lagi? Kangkung, apa lagi? Mie, apa lagi? Wortel. Baik, banyak sekali ragamnya ya. Banyak, ada bayam, ada kangkung, ada apalagi tadi wortel. Nah, kalau kita lihat makanan yang kita makan tadi berasal dari mana? Tumbuhan. Berarti tumbuhan itu penting nggak buat kita? Penting, karena tumbuhan itu adalah sumber makanan bagi makhluk manusia, ya, atau makhluk hidup. Apakah manusia aja yang butuh tumbuhan? Tidak. Hewan juga butuh tumbuhan. Kita akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Karena kita sudah analisis tadi ya, bahwa
tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa nak? Coba yang suaranya keras. Iki coba dibaca. Yang pertama mana? Menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian pada tumbuhan dengan tepat. Ya, menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian apa lagi? Ya, Felisa. Menelaah hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan dengan tepat. benar. Kemudian Rafael, Membuat mind mapping. Oke, membuat mind mapping hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Dan kegiatan terakhir, coba Fajrul mempresentasikan hasil mind mapping hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan percaya diri. Dan nanti setelah kita diskusi dalam kelompok, ya hasilnya kita presentasikan seperti biasa ya. Kita presentasikan ke depan kelas, kemudian kita sampaikan, kelompok yang lain nanti menanggapi. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, teman-teman, banyak. Di sini ada gambar apa nak? Ada pohon apa ini? Pohon mangga. Baik. Di gambar pohon mangga ini ada apa saja? Nah, masing-masing dari bagian tubuh tumbuhan ini punya fungsi masing-masing, ya. Selayaknya diri kita itu punya tangan, punya kaki, punya kepala, terus punya apa lagi? Punya mulut. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Begitu juga dengan tubuh tumbuhan ini, ya, bagian tubuh tumbuhan ini masing-masing punya fungsi. Apa fungsi akar? Menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Kemudian fungsi akar. Oke. Kemudian fungsi daun. Oh ya, untuk proses fotosintesis. Kemudian bunga. Alat pengembang biakan. Kemudian ada yang terakhir. Dua. Menyimpan cadangan makanan. Nah, itulah tadi bagian dan fungsi dari tumbuhan. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau pertumbuhan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang.
Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Baik, apa yang anak-anak lihat barusan? Apa? Tumbuhan. Tumbuhan apa tadi, Nak? Mangga. Oke. Di pohon mangga tadi terdapat apa saja, Nak? Bunga, buah, daun, akar. Apa lagi? Baik. Tadi ada binatang-binatang atau hewan-hewan yang juga ada. Ada jerapah yang lehernya panjang dulu. Apalagi kelinci, burung. Nah, di sekitar pohon tadi banyak hewan-hewan yang mendekat. Artinya pohon tadi itu memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Selain manusia juga ada yang memanfaatkan buahnya, kan mangga. Siapa yang suka mangga? Ya. Apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak ada? Tidak ada kehidupan, ya, karena sumber makanannya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus merawat dan melestarikan tumbuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap mendapatkan sumber makanan. Coba kita perhatikan di bunga ini, yang pertama ada apa? Akar, kemudian batang, kemudian daun. Kenapa ini daunnya layu ya? Kekurangan air karena saat ini sedang musim kemarau, ya, pada kering, sehingga tumbuhan ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan baik. Setelah daun ada apa lagi? Ada bunga. Terus ada apa lagi? Biji. Kalau bunga ini termasuk buah bukan? Bukan, ya. Ini tidak ada buahnya, tapi dia ada biji di dalam bunga. Lalu yang satu ada apa ini? Cabai. Cabai ada apa saja? Akar, batang, daun. Bunga ada? Oh, ini kecil-kecil bunga. Apalagi? Ya, ada buah. Kalau ini ada buahnya. Kalau kita perhatikan, coba dari kedua ini, apa yang beda? Ini akar apa? Akar tunggal. Yang ini? Nah,
dua tumbuhan ini punya perbedaan, ya. Perbedaannya di akar dan di buah. Yang satu berbuah, yang satu tidak. Baik. Kita akan ice breaking. Linguin. Kita akan kerjakan lembar kerja. Kelompok apa ini? Kelompok daun, kelompok bunga, buah, batang. Kita akan mengerjakan lembar kerja sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke. Untuk kelompok bunga ya, bunga mengerjakan membuat kesimpulan dengan mencatat bagian-bagian yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk kelompok daun mengerjakan mind map ya. Ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, nah ini mengerjakan menempel ya, dan mewarnai bagian tubuh tumbuhan. Kemudian untuk kelompok batang mengerjakan dengan LKPD mind mapping. Tulis dulu namanya, ditulis. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau belum paham, ya, ada pertanyaan? Boleh. Boleh. Ayo. Nah, yang lain boleh kasih masukan. Ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Yang lain cari di sini. Nah, ini sebagai bahan untuk kita amati. Tahu warnanya apa? Buat makanan. Bahan ajarnya dibaca. Di sini ada. Boleh ditambah dulu, ditambah. Nanti kita sini. Kerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan?
didiskusikan, dikerjakan, selesai semua. Nah, tugas berikutnya adalah mempresentasikan di depan teman-temannya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok daun. Oke, kelompok daun dulu yuk. Silakan. Di sini. Ya. Mana? Yang mau bacakan? Rahel. Nanti. Bagaimana dulu? Ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat aja Mbak. Nggak apa-apa ya. Ya. Ya, itu aja. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ya, Kiki. Apa pertanyaannya? Untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Gimana Kiki? Puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini aja. Menyampaikan diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kiki. Kemudian di samping saya ada Radija. Kemudian Fariza dan Mila. Baiklah teman-teman, bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama, apa? Maka sebagai pengelompok daun pokok berguna di tumbuhan di tempat hidupnya. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai pengampung untuk tumbuhan, menuntut air dan garam mineral dari akar menuju daun, serta tempat melepasnya daun, buah, dan bunga. Pada sebagai tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan alat perkembangbiakan pada bunga adalah politik dan benang sama. Ya. Oke. Kemudian sampaikan, mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Raisa. Apa fungsi batang? Sebagai penyokong tumbuhan air dan garam mineral dari akar menuju daun. Menuju ke daun, dari akar menuju ke daun. Gimana? Puas? Raisa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan ditutup. Baiklah, Mama. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, semuanya sudah mengerjakan untuk LKP-nya dengan baik. Ya, kita coba untuk ice breaking lagi. Oke, semuanya berdiri. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, di dalam daun. Tangan diputar-putar, bersama lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
diputar-putar, peganglah perahu. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, tadi kita sudah belajar banyak ya hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Sebutkan 3 hal yang sudah kalian pelajari hari ini. Bagian Tuhan, Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, apalagi? Fungsi akar, apalagi? Fungsi daun, apalagi? fungsi batang, Fungsi bunga, fungsi batang, ya. Semua itu ada fungsinya masing-masing. Kemudian sebutkan 2 hal yang paling berkesan hari ini. Yang paling berkesan, yang menyenangkan pelajaran hari ini, yang paling menyenangkan apa? Ice breaking. Kemudian hal sulit apa yang kalian temukan ketika mengerjakan tugas tadi? Apa? Presentasi. Iya. Ketika presentasi masih ragu, masih gini. Belum berani ya, belum begitu berani. Itu artinya kita butuh latihan. Ya. Anak-anakku semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita sudah belajar banyak hal ya, terutama bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kita harus selalu menjaga tumbuhan supaya tetap lestari, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sumber makanan. Jadi tadi ada 5 bagian tumbuh-tumbuhan yang paling pokok. Yang pertama, batang, akar, apa lagi? Daun, buah. Untuk menguji pemahaman anak-anak semua, Bapak bagikan soal, langsung dikerjakan. Ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini semakin berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Rafael dipimpin doa. Doa mulai. A'udzu